Halo semuanya, kembali lagi di channel Madrasah Coding. Ini adalah video kedua dari seri pembelajaran HTML dasar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang HTML, apa itu HTML dan kerangka HTML. Nah, untuk materi berikutnya ini kita akan membahas tentang tag formatting. Jadi apa itu tag formatting? Tag formatting itu digunakan untuk mengubah tampilan teks agar memiliki gaya atau arti tertentu. Misalnya, ada teks-teks tertentu yang memang memiliki makna-makna atau penekanan dalam suatu paragraf. Misalnya mungkin nama orang, nama negara, nama suatu wilayah, itu biasanya memiliki arti-arti penekanan di dalam sebuah teks. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba tag-tag apa saja yang biasa digunakan untuk membuat formatting teks ini dalam teks HTML. Oke, ini adalah codingan dari hasil video pertama kemarin. Di kode ini saya akan coba untuk memberikan beberapa tag penekanan untuk membuat tag formatting. Oke, yang pertama itu yang biasa digunakan adalah tag B atau bold. Biasa digunakan untuk memberi ketebalan pada sebuah teks atau kata. Misalnya di sini saya mau membuat kata Pak Adi berjalan menuju pasar ini menjadi bold atau tebal. Oke, di sini saya bisa menambahkan tag B. Nah, ketika saya save, lalu lihat hasilnya. Perhatikan di sini Pak Adi masih teks biasa atau belum bold. Ketika saya refresh, nah dia akan berubah menjadi bold atau tebal. Ini yang disebut dengan formatting text. Selanjutnya adalah text strong. Text strong ini sebenarnya hasilnya sekilas sama dengan bold karena dia menebalkan sebuah teks. Namun ada makna khusus dari tag ini yaitu memberikan penekanan pada sebuah teks. Maksudnya, ketika kita menggunakan strong ini, browser akan tahu bahwa teks itu adalah teks yang penting. Tidak sama dengan teks bold yang cuma menebalkan tulisan tanpa memberikan sebuah arti atau penekanan. Oke, cara menggunakannya itu sama saja. Strong. Misalnya ini. Oke. Dan hasilnya dia akan sama dengan teks bold. Namun browser tahu bahwa teks bold ini dengan yang bold ini adalah versi yang berbeda. Artinya yang ini dia cuma untuk menebalkan tulisan, sedangkan yang teks strong ini dia menebalkan dalam artian memberi penjelasan bahwa teks ini memiliki makna tersendiri. Oke, selanjutnya ada tag lain lagi yang biasa digunakan untuk membuat formatting teks, yaitu memeringkan teks atau memberi penanda dengan cara teks itu dimiringkan menggunakan tag I atau italic. Untuk cara penggunaannya, misalnya kata teknologi ini saya mau memeringkan teksnya. Caranya, nah, dan hasilnya adalah
dia akan miring. Tag ini biasa digunakan untuk memberi penekanan pada tag-tag yang memiliki inti-inti dari sebuah paragraf. Namun, tag ini sebenarnya dia cuma memeringkan tanpa memberitahu browser bahwa tag tersebut memiliki arti tertentu. Ada sebuah teks yang dia kerjanya hampir sama, yaitu memiringkan tag, tapi dia juga berfungsi untuk memberi penekanan, sama halnya dengan strong. Tag itu adalah tag em. Oke, misalnya di sini saya mau memberi penekanan pada sangat pesat. Sangat pesat ini saya memiringkan teksnya sambil memberitahu browser bahwa tag ini adalah teks yang penting. Caranya itu buka Anda, lalu em. Oke, dan hasilnya. Nah, hasilnya sama, tetapi browser tahu bahwa tag ini dan yang ini berbeda. Artinya berbeda adalah tag ini cuma miring, cuma sebagai pembeda, sedangkan ini tag ini dia miring, dia pembeda dan dia memiliki makna yang penting. Sama halnya dengan strong. Untuk tag formatting berikutnya adalah tag mark. Tag ini berfungsi untuk memberikan efek stabilo atau sorotan berwarna kuning pada teks. Oke, mari kita coba. Misalnya kata negara Cina ini, saya akan memberi tag mark. Dan hasilnya, nah, tag ini adalah tag yang sudah diberi tanda atau diberi tag mark. Dia akan berwarna kuning. Atau kayak seperti kalau di dunia nyata biasanya di garis bawahi atau diberi stabilo. Oke. Selanjutnya ada teks U atau underline. Tag U ini dia biasa berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Biasa digunakan untuk teks kata-kata bijak atau kata-kata yang penting juga. Oke, di sini saya coba untuk di kata Pak Adi ini tag U. Nah, kata Pak Adi ini sudah digarisbawahi menggunakan tag U. Lalu selanjutnya ada tag S atau del. Tag ini berfungsi untuk memberikan garis coretan di tengah teks. Biasanya digunakan untuk menandakan teks yang telah dihapus atau direvisi. Oke, saya coba untuk membuat paragraf baru supaya tidak pusing. Misalnya lorem. Sampai sini saja. Oke, sudah ada. Di sini saya coba untuk membuat tag menggunakan tag S atau tag del ini di kata ini. Misalnya S hasilnya. Nah, dia akan tercoret. Artinya tag-tag yang ini sudah direvisi atau sudah diperbarui.
dan tidak berlaku lagi untuk yang ini. Tag ini sebenarnya sama saja, ada juga tag del, fungsinya juga sama saja, cumanya tagnya yang berbeda. Nah, dia juga menggaris atau memberi penanda dengan coretan. Lalu ada tag ins atau inserted. Tag ini menandakan atau berfungsi untuk menandakan teks yang baru ditambahkan. Biasanya otomatis diberi garis bawah. Oke, sekarang kita coba. Misalnya kata ini ins sini, save, lalu lihat hasilnya. Nah, sekilas dia hampir sama dengan teks tag u, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Tag u ini dia cuma untuk menggarisbawahi, sedangkan tag yang ins ini dia menandakan teks yang baru ditambahkan atau pengupdatean terbaru di dalam suatu teks. Misalnya ini dicoret, diupdate menjadi ini. Browser akan tahu bahwa tag ini atau u dengan yang ini dia berbeda karena memiliki atau menggunakan tag yang berbeda. Oke, teks formatting berikutnya adalah tag subscript dan superscript. Tag subscript ini atau tag sub dia berfungsi untuk menurunkan posisi teks, sedangkan superscript atau sub dia berfungsi untuk menaikkan posisi teks. Oke, kita coba. Saya buat paragraf baru. Misalnya makan ayam. Lihat hasilnya. Nah, saya mau tulisan ayam ini dia akan mengikuti tulisan makan ayam tapi dia kecil di bawah. Artinya dia menurunkan posisi teksnya. Bisa saya gunakan tag sub dan hasilnya. Nah, dia akan turun ke bawah. Artinya teks makan ayam ini adalah kesatuan yang sama, namun posisinya berbeda. Posisi teksnya berbeda. Sedangkan kalau yang berikutnya, misalnya di sini saya pergi. Nah, kata pergi ini saya mau naikkan ke atas. Di sini hasilnya dulu lihat. Nah, hasilnya seperti begini. Mungkin kita tambah tag br supaya dia turun ke bawah. Nah, tag br ini digunakan untuk breaks atau memberi spasi pada teks tersebut. Seperti ini. Nah, dia akan turun ke bawah. Oke. Di sini saya akan coba untuk menggunakan sub. Maksud saya bukan di sini, tapi di sini. Sub. Nah, sekilas hampir sama, tapi yang membedakan di sini pakai B, sedangkan di sini pakai P. Oke, dan kita lihat hasilnya. Nah, dia akan naik ke atas. Kalau subscript itu dia ke bawah, sedangkan superscript itu ke atas. Oke, selanjutnya ada teks tag HTML lagi untuk membuat formatting, yaitu tag small. Teks ini biasanya digunakan untuk memberi ukuran teks menjadi satu tingkatan lebih kecil dari teks di sekitarnya. Biasanya digunakan untuk teks penanda hak cipta atau syarat dan ketentuan atau catatan kaki. Oke.
Kita akan coba, misalnya saya buat lagi paragraf baru. Misalnya saya buat ketik nama saya, Renaldi, lalu 2026. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini saya mau membuat nama saya sebagai penanda hak cipta untuk tag HTML di atas menggunakan teks small. Oke, di sini saya akan membungkusnya dengan small. Lalu lihat hasilnya. Nah, dia akan mengecil. Untuk membuat tag ini betul-betul kelihatan sebagai pemilik atau hak cipta. Biasanya orang menambahkan di depan sini itu tanda dan copy titik koma. Oke, dan lihat hasilnya. Nah, akan muncul simbol C sebagai penanda hak cipta. Oke, demikian pembelajaran dari materi formatting ini. Kita sudah mencoba beberapa tag yang biasa digunakan untuk membuat formatting tag atau formatting text. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.